depan kamar kecil. Begitu lampu mau dinyalakan atau sudah menyala, pada akhirnya klak. Tiba-tiba di situ muncul sesosok kakek-kakek tua gitu, renta, rambutnya sudah putih, dengan mata tatapan yang tajam. Sorot matanya mengarah bapaknya Beben. Ya, kali ini jumpa lagi tetap di Jenggotan ya guys ya. Jengkeran ramu tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari kita membagi cerita yang sudah didapatkan oleh Mamat Eke Bob yang akan di-share di episode kali ini. Saya belum baca ceritanya, jadi bener-bener nggak tahu nih apa yang akan Anda bawakan. So langsung saja di-share ke teman-teman pemirsa Jengkeran Ramu tuh golek setan. Ya, ini diceritakan ya, si pengirim ini nggak tahu ini yang ngirim ini ceritanya dari yang ngirim atau dia menceritakan orang, tapi dia langsung nyebut nama. Oke. Namanya Beben. Beben. Beben, Beben. Gitu. Nah, kejadian ini bermula dan terjadi pada keluarga Beben. Sekeluarga. Keluarga Beben ini adalah keluarga yang sepanjang karir berkeluarga, sepanjang karir berkeluarga dong, ya kan, selalu baik-baik saja dan tidak pernah dirundung atau mendapatkan persoalan ataupun juga masalah. Namun sampai pada suatu saat keluarga Beben ini tiba-tiba seperti dirundung kemalangan. Sial, mulai dari sakit, terjatuh, atau bentuk kemalangan lain, ya kan, yang membuat keluarganya ini kok kayak nggak pernah tenang gitu loh. Oke. Nah, patut diketahui kalau keluarga Beben ini juga keluarga yang taat. Ya. Taat apa ini maksudnya? Taat dalam menjalankan ibadah yang sudah diperintahkan oleh agama. Oke. Ya. Intinya keluarga yang alim. Ya. Saya nggak tahu, ini tidak menyebut spesifiknya alim seperti apa ya kan, tapi dijelaskan keluarganya taat. Nah, suatu saat keluarganya ini menghadiri perjamuan makan. Di tengah perjamuan makan ada satu orang tokoh spiritual yang sudah dituakan, sebut saja namanya Pak Abdullah. Ini tiba-tiba menghampiri bapaknya si Beben dan bertanya, "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja." "Okay. Apakah keluarga Bapak baik-baik saja?" "Ya, keluarga saya baik-baik saja." Yang padahal Anda tadi cerita bahwa sebelum pertanyaan itu muncul ada apa ya, kemalangan yang dialami keluarganya si Beben itu ya. Hingga suatu ketika ini ayah Beben menjelaskan memang sampai akhirnya Pak Abdullah ini masih melontarkan, "Bapak yakin?" Oke. Saya sepertinya kok ngelihatnya nggak seperti itu ya.
akhirnya bapaknya si Beben pun menjelaskan, ya namanya juga hidup Pak, ya akhir-akhir ini memang keluarga kami itu sering mendapatkan beberapa hal yang mungkin cukup mengganggu ya. Terkadang ya sakit, bahkan ada yang anak saya itu terjatuh, mengalami kecelakaan, terus bisnis keluarga juga lesu. Oh, sama bisnisnya juga ya. Si Pak Abdullah ini pun sambil menghela nafasnya itu sampai ya. Jadi begini Pak, memang sebenarnya hal tersebut memang terjadi pada keluarga Anda, karena memang di kediaman Anda ini ada semacam sosok makhluk yang tidak kasat mata. Tuh kan, tak kasat mata bro. Ya, yang memang sengaja itu dikirim untuk mengganggu keluarganya Beben, keluarga Anda. Namun ya karena seperti itu, bapaknya si Beben yang notabene orang yang taat ya nggak langsung percaya. Intinya, alah sudahlah wong keluarga saya itu intinya neriman lah ya, itu hitungannya neriman, sehingga nggak terlalu ambil pusing. Namun pada saat setelah pulang dari perjamuan makan dan lewat beberapa hari berselang dari perjamuan makan, pada suatu ketika di suatu malam ayah Beben ini terbangun ingin buang hajat, buang air kecil di tengah malam, sampai suatu saat di depan kamar kecil, begitu lampu mau dinyalakan atau sudah menyala, pada akhirnya klak, tiba-tiba di situ muncul sesosok kakek tua gitu, rentak, rambutnya sudah putih, dengan mata tatapan yang tajam, sorot matanya mengarah bapaknya Beben. Seketika bapaknya itu terperanjat, nggak bisa ngomong, tapi masih mencoba berani itu. Maksudnya karena dia merasa, wah saya nggak boleh takut, karena rumah sendiri kan ya. Iyalah, saya tuan rumah gitu kan. Namun ketika semakin memberanikan diri, sesuatu hal itu terjadi. Si kakek itu memang benar-benar pergi, maksudnya menghilang, disappear gitu ya. Namun kejadian lain pun menyusul. Saat itu pula si kakek tadi itu pergi, saat itu pula lampu kamar mandinya itu langsung pecah, dar, dan ruangan menjadi gelap. Disitulah Bapak Beben tuh menjadi diam, terpaku, nggak tahu harus ngapain. Nah, singkat cerita, pada akhirnya Bapak Beben pun mengalah. Mengalah gimana maksudnya? Menghubungi temannya yang mengundangnya datang ke perjamuan makan. Temannya atau Pak Abdullahnya? Temannya dulu. Oh, temannya dulu. Ya, menemui. Pak, kemarin kan saya di sini ketemu sama temannya Bapak yang namanya Pak Abdullah itu. Saya nggak tahu kenapa waktu itu
tiba-tiba saya nggak begitu kenal sama orangnya, orang nanya ke saya apakah saya sedang baik-baik saja atau tidak. Namun saya merasa kok apa yang disampaikan si Pak Abdullah ini beneran. Tadinya saya nggak langsung percaya. Tadinya nggak langsung percaya, Nggak langsung tapi percaya. begitu melihat sosok kakek-kakek yang tiba-tiba muncul, Iya. tiba-tiba menghilang, tiba-tiba lampunya pecah, Iya. jadi percaya akhirnya. Iya. Kan si Pak Abdullah sebelumnya menjelaskan kalau memang gini loh, kejadian yang kamu alami itu karena memang di rumahmu ini ada sosok yang tidak kasat mata, kan sudah dijelaskan di Iya. awal itu. Makanya dia nggak langsung percaya, dan saat itu pula dia langsung akhirnya percaya gitu. Akhirnya oh iya, nanti saya antar ke rumahnya. Akhirnya diantarlah ke rumahnya. Dari situlah si bapaknya Beben ini pun menyampaikan kalau ternyata sudah ketemu dengan sosok yang dimaksud itu. Akhirnya Pak Abdullah menjelaskan kalau memang sosok itu memang sengaja dikirim. Dikirim oleh siapa tuh pertanyaannya tuh? Memang ada Pak. Ini mungkin dari pesaing bisnis Bapak, ya kan? Yang memang sengaja mengirim itu agar keluarga Bapak ini mengalami hal-hal yang kurang baik, termasuk bisnis yang lesu, keluarga yang sakit-sakitan, atau mengalami bentuk musibah-musibah yang lainnya, sengaja untuk menjatuhkan Bapak. Mungkin beberapa rekanan-rekanan bisnis juga semakin hari semakin seperti meninggalkan Bapak untuk nggak datang lagi ke Bapak. Ya, oke. Sehingga bisnisnya jadi lesu. Sampai singkat cerita si Pak Abdullah ini pun meminta Bapak Beben untuk diajak ke rumahnya. Oke. Akhirnya setelah sampai di rumahnya, sekeluarga dikumpulkan, diajaklah untuk berdoa bersama sekeluarga. Setelah hari itu juga gitu, beberapa hari berikutnya hingga mungkin menyentuh bulan, nggak beberapa hari lagi ya, sampai menyentuh bulan itu bentuk kemalangan itu berangsur seperti sudah nggak ada lagi. Mulai nggak sakit-sakitan. Ibunya Beben juga yang biasanya sakit-sakitan itu udah nggak sakit-sakitan. Si Bebennya juga segera sembuh, kakinya itu habis jatuh kayak lama gitu sembuhnya, kayak gitu. Terus setelah Pak Abdullah datang ke rumahnya si Beben itu ya, nggak ngapa-ngapain, cuma satu keluarga diajak berdoa bersama gitu aja. Katanya itu aja ceritanya, sampai di situ sih. Jadi ya begitulah bro. Iya, ini kan berarti urusannya muaranya itu bisnis ya berarti ya. Hulunya pasti di bisnis. Iya. Nah, kejadian tahun berapa itu kalau boleh tahu tuh? Kira-kira? Ini nggak disebutkan. Cuman ceritanya tuh kayak ya wis cerita gitu loh. Saya pernah dialami. Iya. Ini ada orang namanya ini. Ya ceritanya gitu aja. Dia nggak nyebutkan detail tahunnya kapan, tempatnya di mana. Anggap aja itu kejadiannya ya tahun-tahun milenial inilah. Iya. 2000-an ke atas gitu. Iya. Ternyata masih ada ya, maksudnya bersaing bisnis menggunakan cara-cara gaib. Mungkin masih ada. Bahkan mungkin sampai hari ini pun mungkin masih ada. Nah, pertanyaannya itu apa ya untuk orang-orang yang memakai jasa gaib tersebut untuk menjatuhkan bisnis pesaing? Pertanyaannya seberapa efektif gitu loh? Maksudnya gimana ya? Apakah 100% berhasil, worth it atau enggak? Kan karena kalau berkaca dari cerita ini awalnya worth it, tapi
ketika Pak Abdullah datang terus satu keluarga diajak berdoa bersama kan hal yang mudah ya dilakukan, apalagi keluarganya adalah keluarga yang taat, ya udah nggak ada lagi gangguannya. Maksudnya tingkat efektivitas dari penggunaan halal gaib untuk bisnis tuh nggak terlalu oke sih. Iya, makanya itu saya juga sebenarnya itu bertanya-tanya. Ketika pertanyaan ini dilontarkan ke Anda, bertanya ke saya berpikir se-worth it apa? Saya juga tidak pernah menolong orang itu loh untuk menjatuhkan bisnis orang lain. Gitu. Ya oke. Ya kan? Nah, cuman saya mikir kok masih ada ya orang-orang seperti ini dari kisah ini loh ya. Saya juga berpikir yang sama. Mengapa gitu? Oke. Ya kan? Pertanyaannya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dilempar ke teman-teman di sana. Dan teman-teman penonton mungkin ada yang punya bisnis atau yang orang tuanya punya bisnis, mungkin pernah kena hal-hal gaib, bisa kirimkan ceritanya ke alamat email kami, nanti ditulis Instagram ya sekarang ya. Instagram di @jenggotan_podcast. Share cerita teman-teman, nanti akan kami bawakan dalam program Cengkeran Ramoto Golek Setan.